Jadi nama saya Lokita, Lokita ya. Nah, saya asalnya dari Bandung. Beberapa tadi saya lihat ada yang dari Bandung juga ya. Tapi saya tinggal di Bogor. Baru lah ya. Baru sekitar 3,5 tahun lah semenjak saya jadi dosen di IPB. Saya pindah ke Bogor. Nah, nanti teman-teman ketemu saya hanya di mata kuliah ini ya, akuntansi manajemen. Karena sebenarnya saya itu dosen sekolah bisnis, tetanggaan ya sama sekolah vokasi, tapi saya diperbantukan di mata kuliah akuntansi manajemen di MAB ini. Baru 3 angkatan sih ya saya mengajar di vokasi, jadi ini angkatan yang ketiga dan 2 kali online berarti ya, sudah 2 tahun ini berarti online. Yang pertama itu kita masih bisa tatap muka. Nah, jadi nanti teman-teman semua akan bertemu saya selama 14 kali pertemuan ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, disampaikan atau ada yang ingin apapun lah ya diceritakan, bisa tentang mata kuliah ini nanti bisa disampaikan ke saya. Itu ya. Dan dalam aturan perkuliahan, aturan praktikum ya ini ya, saya sih tidak terlalu yang gimana banget lah ya. Yang penting teman-teman hadir. Kemudian dalam hal penugasan itu mengumpulkan tepat waktu. Kalau saya itu ya kuncinya, setiap penugasan tepat waktu. Insya Allah nanti nilainya bisa bagus-bagus lah ya gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya juga yang saya beri tidak ada yang kalau misalkan rajin masuk, tugas masuk terus, itu nggak ada yang di bawah B lah insya Allah gitu ya. Jadi teman-teman fokus, jaga semangatnya. Setiap ada tugas langsung dikerjakan sesuai instruksinya, dikumpulkannya kapan sesuai due date-nya. Gitu ya. Oke, saya sebutin satu-satu. Nanti nih ya teman-teman yang saya sebutkan bisa unmute ya. Oke, ini yang pertama. Oke nih tadi dari awal sudah oke Hani, oke pagi Hani. Kemudian ini ada Hafiona Meisha, dipanggilnya Meisha ya, dari Bekasi. Yang mana? Meisha? Halo. Hey Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Sehat, Bu, Meisha? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Oke, kemudian yang kedua ada Zianidan Fahreza Ramadan, dipanggilnya apa ini? Di aja, di gitu ya, panjang ini. Yang mana? Itu kekilauan Bu tadi, maaf Bu. Oke. Mana tadi? Di halaman kedua ya. Mana Zianidan? Oke. Saya belum lihat wajahnya nih ya. Oke. Dipanggilnya siapa ya? Zianidan? Bisa Zidan, bisa Zidan Bu. Zidan ya. Oke, saya panggilnya Zidan aja deh ya. Dari mana Zidan asalnya? Jakarta Bu. Oke, dari Jakarta. Oke, selanjutnya ada Muhammad Salim Pratama. Dipanggilnya apa nih? Salim atau Tama? Bisa dipanggil Selim atau enggak Salim. Oke, Selim ya. Saya sesuai ini aja deh, Selim. Dari Pekanbaru ya. Ini masih di rumah berarti Selim? Kalau sekarang di Bogor lagi ngekos. Oh, udah pindah ke Bogor. Iya. Oke, jaga kesehatan ya, Selim di Bogor. Oke, kemudian Siap. Raka Hakim, panggilnya Raka dari Bogor. Yang mana Raka? Halo Raka. Hadir Bu, izin Bu. Kalau cek Bu hadir. Iya. Terdengar suara Bu. Izin off dulu Bu, saya menggunakan data seluler Bu. Punten. Oke. Terbatas. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kuotanya. Oke. Nanti saya on cam ya, insya Allah. Oke, baik. Apa-apa Raka. Baik, selanjutnya Alfi. Nah, ini ya PJ-nya kelas ini ya. Kemarin sudah saya sempat WA juga. Alfi dari Bandung juga nih sama dengan saya Alfi ya.
Cuma agak jauh ya, Alfi, Bandungnya ya, Pangalengan. Tapi kalau ke Pangalengan bisa jadi lewatin rumah saya, Alfi. Saya Bandungnya di Bandung Selatan juga, di Lanut Sulaiman, Kopo. Tahu nggak? Oh, ya Bu tahu. Ya, Alfi memang aslinya Pangalengan, sekolahnya dulu Pangalengan. Iya Bu, asli Pangalengan. Cuman sekolah SMP SMA di Ciparai. Oh, Ciparai. Ya, oke. Ya. Kalau saya SMA-nya di SMA 5 Bandung, tahu nggak Alfi? Nggak tahu Ya, mungkin tahu ya. Bu. Oh, tahu. Oke. Oke. Nanti Tahu. Alfi tolong dibantu ya untuk mengkoordinir teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa, saya hubunginya melalui Alfi ya. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Putri Lestari, panggilnya Putri ya, dari Banten. Oke, ini sama kayak suami saya Putri, asalnya juga dari Banten. Oke, selanjutnya tadi kayaknya ini udah ya Zidan. Oke, selanjutnya Judith Sri, sampai kayaknya panjang namanya, dipanggilnya Naomi ya. Naomi dari Bogor. Iya, iya Bu. Oke. Selanjutnya Dava. Dava juga dari Bogor, banyak yang asli Bogor nih ya. Dava, yang mana Dava? Mana nih Dava nih? Belum ada suaranya ya. Halo Dava. Iya Bu. Mana ya? Kok di saya nggak muncul ya? Oke. Oh, perempuan ya, Dava. Yang mana nih? Dava Paulina sama Dava Sapeli beda ya? Ini teman-teman udah saling kenal kan ya? Walaupun belum pernah ketemu secara langsung, mungkin teman-teman juga ya. Halo? Ibu, mohon maaf. Dava Paulina sama Dava Safeli sama aja, Bu. Oh, Itu sama. nama belakang. Oh, karena ini jadi di ininya beda ya, muncul di chat sama baru dirubah, baru di rename. Iya, baru di rename, Bu. Oke. Dava nggak bisa on cam? Enggak, Bu. Lagi sinyalnya kurang bagus. Oke, Bogornya di mana? Sinyalnya kurang bagus. Di daerah Cibaringgo. Wah, sih kurang bagus, jadi kayak ini masih nge-lag gitu. Putus ya. Oke. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Farah. Farah dari Depok. Halo, Farah. Oke. Farah Nur Aina ya. Oke, selanjutnya Daru dari Bontang, Kalimantan ya, jauh nih. Mana Daru? Halo Ya, Ibu Daru. hadir, Bu. Oke. Daru masih di Bontang atau sudah ke Bogor? Untuk sekarang lagi stay di Solo, Bu. Oh, di Solo. Iya. Kenapa asalnya dari Bontang, tapi memang tinggalnya di Solo atau gimana? Oh ya, sebenarnya dari Bontang, cuman ada rumah juga di Solo, jadi sering pulang pergi ke Solo Oke. aja. Berarti masih di Solo ya. Oke. Kemudian Najla dari Jakarta. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Ya. Selanjutnya ada Alicia. Panggilnya siapa nih? Hadir. Alicia dari Semarang.
Ya, biasanya dipanggil Alis atau Cici biasanya di MAB. Oh, Cici aja lah ya, biar gampang. Oke, Cici. Ya. Oke, selanjutnya Ledia. Dari Muara, Sumatera Utara. Nah, juga nih. Ledia. Hadir, Ibu. Ya. Oke, Ledia masih di Sumatera Utara atau sudah di Bogor? Masih di Sumatera Utara, Ibu. Oke, masih di rumah ya, aman. Oke. Ya, selanjutnya Abel. Iya, hadir, Bu. Oke, Abel dari Jakarta ya. Oke, next Hani. Hani dari Tambun, Bekasi. Halo Hani. Iya Ibu, benar. Oke. Oke, next Adit dari Sukabumi. Ya, Bu. Oke, kenapa Adit sinyalnya jelek juga di sana? Bentar, Bu. Nah, oke, jadi saya biar bisa kenal ya. Karena bisa jadi kalau sekarang ini karena online ini nggak saling kenal ya, mungkin nggak tahu wajah dosennya, bahkan mungkin teman-teman sekelasnya ya, kalian karena belum bertemu langsung. Nah, jadi saya minta untuk di awal saja bisa on cam. Nah, nanti untuk kalau sudah berjalan, baru teman-teman boleh mematikan kameranya ya, karena nanti kan juga itu berpengaruh ke kuota gitu ya, juga ke stabilan sinyalnya gitu ya. Oke, next Khairul Rizal, panggilnya Choi, Banyuwangi. Iya, Bu. Oke. Next Dana dari Medan. Nah, Sumatera Utara juga nih. Mana Dana? Ibu. Oke. Iya, Ibu. Nggak kelihatan kayak orang Medan nih Dana ya, kayaknya lembut gitu. Dana Amalia. Emang asli Medan Dana? Marganya apa? Atau hanya tinggal di Medan? Iya, hanya tinggal di Medan. Orang tua saya, ibu saya bermarga, tapi ayah saya enggak, Oh, Jawa. jadi hanya ibu yang orang Batak ya? Ya. Oke. Next, Eris dari Sukabumi. Ada banyak juga ya dari Sukabumi ya. Eris. Oke. Hadir. Ya. Oke, next Eki. Eki juga dari Bandung nih. Mana Eki? Halo. Hadir, Bu. Bandungnya mana, Ki? Daerah Cimenyan, Bu. Sering tilu dari Cicahem ke atas. Oh iya, tempat saya sering ke sana dulu, zaman-zaman SMA ya. Cartil. Masih di Bandung nih? Iya, Bu. Kebetulan udah di Bogor, Bu. Oke. Berarti beberapa sudah pada ini ya, pindah ke Bogor. Nah, ini tolong hati-hati ya teman-teman yang pada di kosan ya, jaga kesehatan. Oke, next Karin dari Binjai, Sumatera Utara. Banyak juga nih dari Binjai. Mana Karin? Halo Karin. Karin, oke. Next, Akbar ya, Christian Syah Akbar dari Bogor. Hadir, Bu. Oke. Next, Pruden. Siapa nih? Pruden dipanggilnya benar ya? Tangerang Selatan. Oke. Kemudian Dita dari Bogor. Iya, Ibu. Ya. Next, Rizky. Nah, dari Palembang. Terakhir nih, Rizky. Hadir, Bu.
Oke, baik. Bu, maaf izin maafkan Bu. Ya, sinyalnya. Soalnya jarang ambil. Oke, ya Iya masalah. Bu. Oke, sudah semua ya berarti ya. Ada yang belum saya panggil? Ada yang belum kenalan? Sudah semua ya, saya rasa ya. Ini kayaknya belum Saya, nih, Bu. Wis Saya, ya, Bu. Wis Baru masuk. Oke, Wis Pradipta, Iya, baru Maulana masuk, Bu. Iqbal. Dipanggilnya siapa? Iqbal. Iya, Bu. Dipanggil Dari mana? Iqbal, Bu. Bisa Oke. manggil Luis Pradipta juga. Saya dari Dari mana, Karawang, Iqbal? Bu. Karawang. Oke. Dari Karawang, Bu. Oke, berarti semua sudah join ya. Sudah ada 26 orang. Nah, ini saya minta komitmen dari teman-teman aja. Nanti untuk kedepannya kita akan mulai jam berapa nih teman-teman? Apakah setuju 7.30 atau jam 7? Atau mungkin ada yang merasa terlalu pagi, kita jam 8. Tapi semuanya harus sudah join gitu. Sesuai dengan komitmen teman-teman. Gimana nih? Jam 8. Pasti ya, kalau yang cowok nih jam 8 masih mintanya. Gimana teman-teman yang lain? Kayaknya jangan cocok, Bu. Jam 8. Boleh Bu, jam 8 Bu. Oke. Setuju. Oke. Jadi saya kenapa bebaskan ya ke teman-teman, karena saya minta komitmennya gitu ya. Kalau misalkan ini komitmen bersama, kita jam 8 tank kita mulai gitu ya. Berarti sebisa mungkin nggak ada yang telat lagi ya, karena ini sudah mintanya jam 8 dari teman-teman sendiri. Oke ya, sepakat berarti ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita mulai jam 8. Oke. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu? Ini teman-teman ada... Insya Allah cukup. Oke, cukup. Ada yang sudah menginjakkan kaki di sekolah vokasi? Karena kan dari awal masih online ya, teman-teman ya. Berarti ini sudah 1,5 tahun ya, mau menuju 1,5 tahun ya, 3 semester. Ada yang sudah pernah ke kampus? Sudah. Sudah, Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Karena sudah ini ya, mungkin sudah ada kegiatan kemahasiswaan atau apa gitu ya. Oke, ya kita berharap semoga untuk semester depan nanti semuanya ini bisa ketemu secara langsung ya, duduk di kelas bersama-sama, belajar tatap muka gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Tetap juga dijaga semangatnya walaupun memang kondisinya masih seperti ini. Kita yang bisa menjaga kesehatan baik fisik maupun mental ya, itu yang paling terpenting, mental tetap dijaga gitu agar tadi semangatnya nggak kendor untuk terus belajar gitu ya. Baik, kita bisa mulai. Saya set screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Oke, jadi ini praktikum akuntansi manajemen ya. Ada lagi ya dosennya. Nah, kemudian untuk beberapa aturan, kalau aturannya kan ya dengan aturan IPB terkait kehadiran seperti apa. Nah, ini kalau ini lebih ke aturan dari saya saja. Jadi nanti untuk praktikum kita bisa lakukan secara sinkronus nih ya, seperti ini melalui Zoom, atau bisa juga asinkronus. Nanti bisa melalui saya kirim misalkan ya video pembelajarannya, dan juga nanti menggunakan Evita. Jadi nanti teman-teman mohon untuk bisa mengenroll ya, enroll dirinya sendiri ke Evita, karena nanti biasanya saya untuk upload tugas, kemudian juga untuk materi biasanya saya simpan di Evita ya. Mungkin sudah tidak asing ya, sudah biasa menggunakan dari semester 1. Nah, kemudian nih ya tadi jadi di awal praktikum bisa diaktifkan videonya, nanti setelah berjalan silahkan bisa dimatikan. Kemudian kan tadi kita sudah komitmen jam 8, diharapkan semuanya bisa join tepat waktu ya. Nah, saya kasih toleransi 5 menit lah ya, 5 menit.
Nah, kecuali nanti memang ada sesuatu yang urgent atau misalkan kendala jaringan atau itu nanti bisa disampaikan ke saya ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugas itu harus tepat waktu karena nanti ini proporsi tugas itu juga lumayan besar ya. Jadi untuk proporsinya sendiri untuk nanti kan ada UTS UAS itu masing-masing 25%. Jadi kan 50%. Kemudian ada tugas itu 20%, kemudian ada kuis gitu ya, ada kuis itu nanti 15% ya, hampir mirip lah ya tugas kuis yang penting dikerjakan. Nah, sisanya nanti dilihat dari kehadiran dan keaktifan teman-teman selama perkuliahan dan praktikum gitu ya. Nah, kemudian ini untuk huruf mutunya ini sebenarnya agak ringan ya karena sudah ada penurunan. Sebelumnya kalau angkatan sebelumnya itu untuk nilai A itu 80 ya, 80 ke atas gitu. Nah, sekarang nilai 75 itu bisa masuknya ke A. Nah, ini untuk ketentuannya ya. Kemudian 70 sampai 75 AB. Nah, saya sih biasanya tidak pernah memberikan di bawah B ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman rajin hadir, kemudian tugas masuk terus ya, terlepas nantinya itu salah atau benar, yang penting teman-teman disiplin dulu masuk tugasnya, insya Allah nanti nilainya tidak akan di bawah B gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah pernah ya menggunakan Evita? Sudah, Bu. Oke, baik. Teman-teman nggak perlu ini ya, maksudnya ini feel free saja. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan langsung sampaikan. Jadi jangan ini ya. Kalau online gitu saya suka berasa kayak ini apa namanya, kayak radio gitu ya. Jadi saya ngomong teman-teman semuanya anteng gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, sampaikan aja. Kalau misalkan mau ngasih masukan, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Bisa langsung di unmute atau bisa langsung raise hand saja gitu ya. Oke. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan dan dirasa sudah cukup jelas, kita langsung masuk ke pertemuan 1. Oke, jadi kita nama mata kuliahnya jelas ya, akuntansi manajemen. Nah, sebelumnya ada yang bisa menjelaskan atau menurut teman-teman aja sih apa yang kepikiran gitu ya, apa yang dimaksud dengan akuntansi, kemudian manajemen itu apa, nah akuntansi manajemen sendiri itu apa? Ya kan ada yang mau menyampaikan, memberikan pendapatnya? Saya Ibu. Siapa ini, Hani ya? Iya. Iya, silakan Hani. Kalau menurut saya, akuntansi itu merupakan sistem informasi keuangan yang merekam aktivitas bisnis, biasa disebut dengan bahasa bisnis. Sedangkan manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atas berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi. Kemudian penjelasan dari akuntansi manajemen itu merupakan proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan, interpretasi, dan pelaporan berbagai kejadian ekonomi dalam kegiatan usaha yang digunakan oleh manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Menurut Hani. saya gitu, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, penjelasannya sudah cukup lengkap ya. Jadi seenggaknya masih nempel. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan ya mata kuliah akuntansi dan juga manajemen dasar mungkin ya. Jadi betul ya yang disampaikan oleh Hani, kurang lebih seperti itu. Jadi akuntansi itu terdiri dari 3 aktivitas untuk akuntansi sendiri. Nah, jadi untuk mengidentifikasi dari transaksi ya yang sudah dilakukan. Nah, kemudian dikumpulkan bukti-bukti transaksinya, setelah itu dicatat ke dalam jurnal sampai dicatat dalam bentuk laporan keuangan. Nah, setelah itu laporan keuangan tersebut dikomunikasikan ya, yang berisi informasi kejadian ekonomi dari suatu organisasi.
Ya, itu bisa bisnis atau bisa juga perusahaan non-profit atau nirlaba. Nah, itu nantinya itu berfungsi sebagai informasi kepada pengguna yang berkepentingan atau berminat dengan informasi tersebut. Biasanya diberikan kepada stakeholder gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk manajemen sendiri, untuk manajemen sendiri itu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atas berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, kemudian sebentar, ini saya tadi sudah record belum ya? Sebentar ya teman-teman. Sudah. Nah, kemudian untuk fungsi manajemennya itu ada perencanaan, pelaksanaan yang terdiri dari pengorganisasian dan pengarahan, kemudian pengendalian. Nah, itu ya, jadi perbedaan antara akuntansi dan manajemen. Nah, kemudian dalam hal ini disatukan antara fungsi dari akuntansi dan juga manajemen menjadi akuntansi manajemen. Nah, untuk akuntansi manajemen sendiri itu merupakan proses pengumpulan atau identifikasi, kemudian melakukan pengukuran atau analisis, interpretasi atau pencatatan, dan pelaporan. Nah, jadi ada laporan keuangan kalau di akuntansi, nah nanti di dalam akuntansi manajemen juga ada laporan. Nah, jadi laporannya itu berisi baik keuangan maupun non-keuangan. Nah, jadi akuntansi manajemen itu berbagai kejadian yang bersifat ekonomis dalam kegiatan usaha yang digunakan oleh manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen. Itu ya. Nah, itu penjelasan dari masing-masing, mulai dari akuntansi, manajemen, kemudian disatukan antara akuntansi dan manajemen menjadi akuntansi manajemen. Kemudian fungsi dari informasi akuntansi manajemen itu yang pertama bisa menjelaskan input gitu ya, input kemudian proses sampai ke outputnya seperti apa. Nah, inputnya itu berasal dari fakta ekonomi. Ya, jadi berbagai macam informasi gitu ya, seperti pertumbuhan ekonominya, kemudian suku bunga gitu kan, kemudian inflasi. Nah, kemudian informasi tersebut, masukan tersebut ya, dijadikan masukan, kemudian diproses ya dengan cara melakukan pengumpulan atau identifikasi, kemudian diukur atau dianalisis, kemudian diinterpretasi data yang ada dan dilaporkan. Nah, kemudian outputnya itu berupa laporan khusus. Nah, laporan khusus ini kenapa dikatakan sebagai laporan khusus? Karena kalau yang laporan secara umum atau keseluruhan itu disebut sebagai laporan keuangan. Nah, sedangkan untuk laporan khusus itu tergantung peruntukannya ya, peruntukannya untuk siapa dan untuk apa kegunaannya. Nah, itu biasanya terdiri dari beberapa laporan, ada laporan biaya produk, kemudian ada biaya konsumen, ada budgeting, kemudian laporan prestasi dan laporan pribadi. Nah, dari laporan tersebut nanti akan menghasilkan informasi akuntansi manajemen. Ya, ini fungsi dari akuntansi manajemen. Nah, kemudian tipe akuntansi sendiri itu ada dua ya, ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi tadi yang akuntansi manajemen sudah seperti dijelaskan tadi di awal. Nah, ini perbedaannya itu lebih kepada peruntukannya ya. Nah, kalau untuk akuntansi keuangan itu biasanya disajikan untuk keperluan eksternal. Eksternal dalam hal ini itu biasanya pemegang saham, bisa juga kreditor ya, bisa juga investor. Nah, karena kan kalau misalkan suatu perusahaan lah ya ingin mengajukan pinjaman dana, gitu kan, pinjaman dana ke bank atau misalkan ke pihak ketiga, itu yang pertama kali dilakukan pasti meninjau laporan keuangannya, dilihat gitu ya kinerja dari perusahaan tersebut baik atau tidak itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu informasi keuangannya itu diberikan untuk kepentingan manajemen atau internal.
Nah, tadi kalau misalkan akuntansi keuangan untuk eksternal ya di luar perusahaan. Nah, kalau akuntansi manajemen justru untuk kepentingan di dalam perusahaan gitu ya. Jadi untuk kepentingan pihak para manajer dan juga direksi dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi nantinya apakah perusahaan ini akan melakukan perluasan usaha gitu ya, ekspansi atau misalkan akan membuka cabang baru atau akan mendirikan pabrik baru. Nah, itu dilihat dari laporan akuntansi manajemennya gitu ya. Jadi jelas ya untuk perbedaannya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan itu informasi keuangannya ditujukannya lebih kepada eksternal, sedangkan untuk akuntansi manajemen informasinya ditujukan untuk pihak internal. Ya. Nah, kemudian untuk persamaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yang pertama menggunakan prinsip akuntansi yang lazim dengan perbandingan pendapatan dan biaya. Nah, jadi sama-samanya ini ya, jadi sama-sama membandingkan antara berapa pemasukannya gitu ya, pendapatan, dan berapa biaya yang dikeluarkan. Nanti dari situ bisa terlihat ya, berapa laba atau bisa jadi rugi yang terjadinya itu berapa. Kemudian persamaan yang kedua itu menggunakan sumber data yang sama, yaitu informasi operasi perusahaan. Jadi dilihat dari sistem operasional perusahaannya seperti apa, dari aktivitas perusahaan sumber datanya. Nah, kemudian persamaan yang ketiga berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban. Tadi ya, karena sama-sama mengeluarkan dalam bentuk laporan. Nah, itu ya, jadi laporannya itu berupa pertanggungjawaban kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian persamaan yang keempat terfokus pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi ya tadi baik eksternal atau internal itu sama-sama tujuannya untuk pengambilan keputusan. Misalkan contohnya kalau yang pihak eksternal itu sebagai pengambil keputusan investor gitu ya, apakah akan melanjutkan investasi atau tidak gitu ya, melihat dari kinerja laporan keuangan tersebut. Nah, kalau contoh yang internal tadi ya untuk pengambilan keputusannya apakah akan memperluas usahanya gitu kan, atau akan menambah jenis produknya, melakukan diversifikasi produk atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini untuk persamaannya ada 4. Nah, kemudian untuk perbedaannya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama dilihat dari pemakai utamanya ya. Tadi akuntansi keuangan itu bisa eksternal dan internal, tapi biasanya lebih kepada eksternal gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau untuk yang akuntansi keuangan itu harus benar-benar sesuai standarnya gitu ya. Jadi tidak bisa diotak-atik, emang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dalam mengeluarkan laporan keuangannya. Nah, kemudian pemakai utama untuk akuntansi manajemen itu lebih kepada internal. Jadi untuk manajemen berbagai lini ya, atau setiap departemen itu juga membutuhkan gitu. Nah, kemudian dilihat dari segi tujuan perbedaannya. Kalau akuntansi keuangan itu sebagai laporan kepada stakeholder tadi ya, pemangku kepentingan. Nah, sedangkan tujuan untuk akuntansi manajemen itu sebagai laporan khusus kepada manajemen untuk tujuan spesifik tadi ya, tergantung tadi peruntukannya untuk apa. Kalau misalkan tadi mau melihat biaya, berarti yang dikeluarkan itu laporan biaya. Tadi kalau mau melihat kinerja, yang dikeluarkan laporan kinerja. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian dilihat dari fokus informasi, bentuk dan jenisnya. Kalau untuk akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Jadi melihatnya dari data historis. Nah, kemudian sebagai pertanggungjawaban modal. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu informasi informasi keuangan dan non keuangan dilihat pada saat ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Jadi kalau untuk akuntansi manajemen juga melakukan forecasting ya, peramalan di masa datang. Kemudian untuk sifat informasinya, kalau untuk akuntansi keuangan itu bersifat objektif,
teliti dan dapat diaudit dengan presisi tinggi ya. Jadi ada audit eksternalnya ya. Kalau misalkan teman-teman suka baca atau suka lihat gitu ya, suatu perusahaan diaudit dengan kriteria wajar tanpa pengecualian ya, WTP. Nah, itu karena diaudit oleh pihak eksternal atau diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Itu wajib ya, terutama untuk perusahaan yang sudah go public atau sudah IPO. Nah, sedangkan sifat informasi bagi akuntansi manajemen itu lebih subjektif, tidak untuk diaudit, dan berupa perkiraan. Tadi ya, melakukan peramalan atau forecasting. Jadi harus relevan dan tepat waktu. Nah, kemudian perbedaan dari segi kriteria bagi informasi akuntansi. Nah, kalau akuntansi keuangan itu dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim. Maksudnya di sini itu ada standarnya ya. Nah, kalau akuntansi mungkin teman-teman juga sudah sering dengar itu harus berdasarkan PSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan, atau kalau yang internasional gitu ya, perusahaannya multinational company atau yang internasional itu harus sesuai dengan IFRS. Ya, jadi International Financial Reporting System. Nah, kemudian kalau untuk akuntansi manajemen itu tidak harus ya, tidak harus menggunakan standar tersebut gitu. Nah, kemudian perbedaan dari disiplin ilmunya, kalau akuntansi keuangan itu masuk ke ruang lingkup ilmu ekonomi gitu ya. Kemudian kalau akuntansi manajemen ini lebih luas, itu ilmu ekonomi, sosial, kemudian juga ada psikologi karena ada membahas kinerja SDM-nya gitu ya, kemudian juga perilaku. Nah, sedangkan untuk ruang lingkupnya, perbedaannya untuk akuntansi keuangan itu secara menyeluruh informasi keuangannya, yaitu ya jadi secara menyeluruh entitas, tadi laporan keuangan yang disajikan itu secara menyeluruh. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen, informasi bagian tertentu atau kejadian khusus saja tadi ya, sesuai yang diinginkannya itu data apa yang dibutuhkan laporannya. Gitu ya teman-teman, itu untuk perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan terkait persamaan dan perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup jelas? Baik Bu, saya izin bertanya mengenai Boleh, silakan. Perbedaan dari akuntansi manajemen yang diterapkan dalam disiplin ilmu. Nah, di situ kan ada ilmu ekonomi, sosial, psikologi, dan juga perilaku. Bagaimana sih penerapan dari akuntansi manajemen di bidang sosial, psikologi, dan perilaku itu? Baik, oke ya. Jadi informasi yang disajikan di dalam akuntansi manajemen itu mencakup seluruh bagian dari organisasi. Jadi perbagian ya, tadi berbeda dengan akuntansi keuangan. Kenapa disiplin ilmunya hanya ilmu ekonomi? Karena hanya menyajikan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai standar ya, yang biasa kalian tahu itu laporan keuangan laba rugi, kemudian neraca. Nah, itu gitu ya. Itu semua sudah menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, sedangkan untuk laporan dari akuntansi manajemen sendiri, nah itu menyajikan laporan dari setiap kebutuhan atau setiap kinerja departemennya. Contoh, misalkan di dalam suatu perusahaan itu ada minimal biasanya ya ada 4 departemen lah ya. Jadi ada SDM atau HRD, kemudian ada khusus bagian operasional, di sini lebih kepada tenaga kerja yang secara langsung, orang-orang tekniknya gitu ya, teknisinya. Kemudian ada bagian pemasaran gitu ya, kemudian ada bagian keuangannya, ada bagian general affair, kemudian ada juga bagian misalkan R&D ya, jadi research and development. Nah, kenapa makanya di sini disiplin ilmunya itu luas gitu ya. Nah, contohnya itu misalkan di luar tadi ilmu ekonomi ya yang ditanyakan Selim, kalau untuk yang sosial, nah, ini bisa contohnya itu dalam bentuk laporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.
gitu ya. Jadi biasanya kalau perusahaan yang sudah go public itu harus gitu ya, harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut GCG ya, Good Corporate Governance. Nah, di situ memang ada dana yang disisihkan untuk keperluan sosial dan lingkungan. Nah, biasanya itu nanti ada laporannya. Ya, laporan pertanggungjawaban sudah melakukan CSA dalam bentuk apa saja. Nah, itu contoh sosial gitu ya, bisa misalkan membantu pendidikan ya, membangun sekolah, kemudian membantu bencana gitu kan. Nah, itu masuk ke sosial. Kemudian untuk psikologi dan perilaku. Nah, ini lebih kepada laporan kinerja dari SDM-nya. Gitu ya. Jadi di perusahaan itu selalu ada laporan untuk pencapaian key performance indikator setiap karyawannya. Nah, dari situ bisa dilihat gitu ya perkembangan kinerja dari karyawannya. Nah, biasanya juga karyawan ditanya tentang kepuasan juga gitu ya. Kepuasan selama bekerja di perusahaan tersebut itu seperti apa. Nah, nanti itu bisa dikeluarkan dalam bentuk laporan. Begitu ya, Selim. Jadi ini pengalaman saya karena sebelum jadi dosen saya juga sempat bekerja di 2 perusahaan gitu ya. Jadi setelah awal lulus itu saya sempat bekerja di otomotif di PT Nissan Motor Indonesia. Kemudian setelah itu saya hanya sebentar di situ kembali ke Bandung, saya melanjutkan bekerja di Telkom gitu. Jadi ya seenggaknya saya ada pengalaman lah ya bagaimana gambaran di perusahaan itu seperti apalah gitu ya untuk sistem kerjanya. Begitu, sudah menjawab Selim contohnya? Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Bu izin bertanya. Silakan. Siapa nih? Daru Sekali ya? Daru dan siapa tadi? Kayaknya ada 2 orang ya? Daru dan Sampai saya, Bu. Duluan aja. Mana? Silakan, terserah. Iqbal dulu. Oke, saya dulu deh, Bu. Kan kalau setiap perusahaan itu kan memiliki akuntan yang masing-masing, Bu. Itu. Nah, di sini ada akuntan eksternal itu fungsinya apa, Bu? Kan sementara maksudnya punya di internal kan ada gitu. Ini fungsinya yang eksternal itu untuk apa? Baik. Oke, jadi saya luruskan terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk akuntan itu hanya internal di perusahaan. Kalau yang eksternal itu namanya audit. Gitu ya, atau apa namanya, kalau teman-teman biasa mendengar ada kalau aktivitasnya ya ada pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Nah, kalau untuk yang pengendalian internal itu dipegang oleh bagian akunting ya, bagian akunting dan juga bagian audit internal. Nah, sedangkan kalau untuk yang eksternal itu tadi itu audit. Nah, jadi setelah laporan keuangan itu jadi ya, biasanya itu bisa per semester, bisa juga per triwulan. Nah, biasanya lazimnya sih per semester ya. Nah, per semester dibuat selesai laporan keuangannya. Nah, kemudian untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya kecurangan, nah makanya perlu adanya audit eksternal. Tadi ya, karena untuk laporan keuangan itu tidak hanya untuk kepentingan di dalam perusahaan, tapi juga untuk kepentingan yang utamanya itu di pihak eksternal. Tadi ya, untuk pemegang saham, kemudian untuk kreditor yang memberi pinjaman dan juga kepada investor yang memberikan pinjaman modal gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah diaudit oleh pihak eksternal, itu sudah dicek gitu ya, dicek sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi tadi ya, akuntabilitasnya, kemudian transparansinya, kemudian ketepatan informasi datanya. Nah, setelah sudah dicek gitu ya, itu biasanya juga prosesnya panjang ya. Pihak audit eksternal itu biasanya meminta semua bukti transaksi yang dilakukan. Nah, nanti dari bukti itu dicocokkan dengan pencatatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian setelah itu, setelah sesuai hasilnya, nah nanti pihak audit itu akan mengeluarkan statement itu ya, mengeluarkan statement bahwa ini wajar, laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian
Jadi tidak ada istilahnya tidak ada temuan lah ya, tidak ada temuan yang mencurigakan. Jadi sesuai yang sudah dikerjakan oleh pihak internal perusahaan. Itu siapa tadi? Iqbal. Ya Bu, terima kasih Bu, cukup jelas. Ya, sama-sama. Tadi siapa lagi? Daru, silakan Daru. Oke, iya Bu. Sebenarnya makasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini di bagian akuntansi manajemen sebenarnya Bu. Di akuntansi manajemen di poin sifat informasinya itu kan dia tidak dapat diaudit ya, berbeda sama akuntansi keuangan. Alasan sebenarnya kenapa sih akuntansi manajemen ini dia nggak bisa diaudit Bu dalam informasinya. Terus yang kedua, di dalam akuntansi manajemen kan tadi Ibu sempat menyebutkan ada CSR atau Corporate Social Responsibility kan Bu ya. Kenapa sih sebenarnya CSR ini atau Corporate Social Responsibility ini termasuk ke dalam akuntansi manajemen? Sebenarnya kan yang kita ketahui kalau dari dari pengertian umum akuntansi itu kan transaksi atau kejadian, sedangkan di dalam akuntansi manajemen itu juga ada CSR-nya gitu Bu, ada Corporate Social Responsibility. Itu kenapa Bu di dalam akuntansi manajemen? Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik. Oke, Daru. Yang pertama dulu tadi ya, kenapa untuk laporan dari akuntansi manajemen itu tidak untuk diaudit gitu ya. Karena tadi yang pertama untuk audit itu harus menggunakan standar tertentu tadi ya. Kalau misalkan di akuntansi itu harus sesuai dengan PSAK atau IFRS tadi. Nah, kalau untuk akuntansi manajemen sendiri itu tadi karena laporan yang dikeluarkan itu bisa menyeluruh, tapi banyaknya atau seringnya itu diminta sesuai kebutuhan. Jadi tadi ya parsial, secara terpisah-pisah gitu. Misalkan pada waktu tertentu gitu, pihak manajemen atau pihak direksi ingin melihat peningkatan dari penjualan. Nah, jadi yang diminta itu hanya melihat data tersebut gitu ya, melihat gitu runut sampai kepada peningkatan penjualannya gitu ya, dari mulai dasarnya pembentukan itu seperti apa, tapi tidak menyajikan informasi yang lain. Nah, kemudian bisa juga ingin melihat karena ingin menekan gitu ya, menekan efisiensi dari biaya. Nah, itu yang diminta tadi laporan khusus biaya. Nah, jadi situ khusus secara mendetail menjelaskan tentang biaya bahan bakunya, kemudian biaya pemakaiannya gitu kan, kemudian biaya bahan penolongnya gitu kan. Nah, itu dihitung secara mendetail berapa sampai nanti bisa dilakukan untuk penekanan atau efisiensinya bisa dilakukan berapa persen kayak gitu. Nah, bisa juga tadi misalkan dari pihak direksinya meminta kinerja dari SDM-nya gitu. Nah, jadi itu ya kenapa tidak bisa diaudit, karena ini hanya untuk kebutuhan tertentu saja, kebutuhan tertentu sesuai yang diminta dari pihak manajemennya gitu ya. Tadi arahnya strateginya mau kemana, nah itu yang dimintanya. Jadi tidak menyeluruh, karena kalau untuk itu dilakukan audit pasti akan kesulitan ya, karena standarnya kalau untuk akuntansi manajemen itu menggunakan standar dari perusahaan tersebut, jadi berbeda-beda setiap perusahaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi kenapa CSR itu masuk ke dalam ini ya, di dalam akuntansi manajemen itu tadi ada CSR segala kayak gitulah ya. Nah, itu tadi. Jadi perbedaan dengan akuntansi keuangan, kalau akuntansi manajemen tadi ada kata manajemennya. Gitu ya. Jadi kenapa akuntansi manajemen? Jadi akuntansinya itu dalam hal sama-sama menyajikan informasi. Nah, dalam manajemennya ini itu menyajikan secara luas gitu ya, karena kan kalau ilmu manajemen itu memang luas ya. Manajemen itu ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada manajemen SDM, operasional. Nah, itu yang membedakannya. Jadi tadi kayak misalkan GCG, kemudian CSR, kemudian tadi SDM, itu masuknya ke dalam laporan manajemen. Nah, ini mungkin nanti juga Daru bisa coba cek ya, cari di Bursa Efek, masuk ke idx.co.id. Itu selain untuk perusahaan yang sudah go public ya, selain menyajikan, mengeluarkan laporan keuangannya secara transparan, juga
juga mengeluarkan laporan manajemen. Nanti bisa dibaca di dalam laporan manajemen itu lengkap isinya. Gitu ya tadi seperti yang saya sampaikan, jadi ada manajemen keuangannya, kemudian ada apa? SDM, ada pemasaran, kemudian ada tentang struktur organisasi juga ada di situ gitu. Jadi akuntansi keuangannya juga itu bisa masuk ke dalam laporan manajemen tersebut gitu. Nah, jadi lebih luas dan juga lebih mendetail gitu, Daru. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Bu, udah jelas Bu. Oke, Iya, sudah baik. jelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Jadi ini ya sebisa mungkin sih kita nanti ini aja ya lebih banyak diskusi gitu kan. Jadi biar teman-teman juga nggak bosen dan nantinya juga apa ya menambah pengetahuan teman-teman di dunia nyata itu seperti apa sih ya. Karena kan nanti nggak kerasa loh ya ini kan teman-teman semester 3 kurang lebih 1,5 tahun lagi teman-teman harus sudah siap gitu ya terjun ke dunia kerja. Jadi seenggaknya sudah ada gambaran lah ya gimana sih apa di dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti apa sih. Jadi silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita lanjutkan ke hubungan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Nah, jadi untuk akuntansi biaya ini itu masuk ke dalam akuntansi keuangan dan juga masuk ke akuntansi manajemen. Nah, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya di dalam akuntansi manajemen itu kita akan banyak membahas tentang akuntansi biaya atau budgeting, gitu ya. Karena lebih kepada kalau perusahaan sendiri itu lebih kepada tujuannya itu bisa semaksimal mungkin itu mengefisiensikan biaya gitu ya, karena memang yang paling banyak komponennya itu di dalam biaya gitu ya, dalam proses produksi. Nah, jadi hubungannya sendiri akuntansi biaya itu masuk ke dalam akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Hanya nanti secara lebih mendetailnya itu berbeda. Kalau misalkan untuk akuntansi keuangan ya, jadi akuntansi biaya sendiri ke dalam akuntansi keuangan itu lebih kepada ingin mengetahui gitu ya berapa harga pokok produksi dan untuk menilai persediaan atau inventory. Nah ya, makanya ini kalau ke kirinya ini akuntansi persediaan, dari akuntansi biaya ke akuntansi persediaan. Kemudian harus teliti dalam pencatatannya. Nah, nanti menghasilkan informasi di dalam akuntansi keuangan. Sedangkan untuk kebutuhan akuntansi manajemen, akuntansi biaya ini itu lebih kepada membantu dalam hal perencanaan gitu ya. Tadi perencanaan apakah nantinya biaya bahan bakunya itu akan mengambil dari luar gitu kan atau memakai sendiri gitu kan. Nah, nanti itu akan berhubungan dengan strategi atau rencana usaha ke depannya gitu. Nah, sehingga ini harus benar-benar akurat dan relevan, harus mendetail ya, harus terperinci tadi biaya-biayanya apa saja. Nah, itu yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen gitu ya. Jadi sih lebih kepada kalau akuntansi keuangan tadi lebih menyeluruhnya saja ya, dari akuntansi biaya itu ingin tahu harga pokok produksinya, kemudian agar tahu untuk nilai persediaannya itu ada berapa. Nah, kalau untuk akuntansi manajemen tadi lebih terperinci berapa biaya pemakaiannya, berapa biaya bahan bakunya, dilihat dari harganya apakah lebih murah gitu kan menghasilkan sendiri atau lebih murah melakukan maklun atau subkon gitu ya, mengambil dari pihak lain. Nah, nantinya itu akan berpengaruh terhadap rencana pengembangan usaha gitu ya. Nah, ini hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Nah, kemudian peran akuntansi manajemen. Nah, di sini peran akuntansi manajemen kalau secara keseluruhannya itu lebih kepada membantu strategi ya. Jadi ini lebih
akuntansi manajemen itu sifatnya itu lebih strategis gitu ya. Mungkin kalau tadi akuntansi keuangan itu lebih ke taktisnya ya, lebih ke secara teknis banget lah gitu. Tapi kalau akuntansi manajemen itu lebih kepada strategis. Nah, secara spesifik itu ada 3, yaitu sebagai pencatat skor atau score keeping, di mana dalam hal ini menyediakan informasi keuangan untuk penyusunan rencana aktivitas, kemudian mencatat dan menyajikan informasi tentang pelaksanaan rencana, dan juga melakukan umpan balik ya atau evaluasi kinerja sampai melakukan rencana ke masa yang akan datang. Nah, kemudian juga sebagai pencatat skor, yaitu akuntansi manajemen harus teliti, relevan, dan andal informasi yang dihasilkan. Nah, yang kedua sebagai penarik perhatian manajemen. Nah, jadi setelah menjadi pencatat skor, kemudian digunakan untuk bahan evaluasi pihak manajemen. Dalam hal ini manajemennya itu top manajemen ya, yaitu direksi dan jajarannya manajer gitu ya, sebagai perumusan tindakan. Gitu. Jadi makanya tadi yang dihasilkan itu harus benar-benar mendetail gitu kan ya, kemudian akurat sesuai dengan waktu gitu ya, jangan sampai istilahnya yang disajikan itu sudah ketinggalan zaman, itu jangan sampai, karena nantinya itu digunakan sebagai dasar perumusan tindakan gitu ya. Jadi harus benar-benar bisa menarik perhatian manajemen. Kemudian yang ketiga sebagai pemecahan masalah atau problem solving, yaitu perlu informasi akuntansi untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, sehingga keputusannya itu lebih ekonomis dan rasional. Nah, tadi ya makanya perlu digabungkan antara akuntansi dan manajemen. Jadi kalau manajemen itu kan lebih kepada interpretasi gitu ya, lebih kepada asumsi gitu. Nah, kemudian dipadukan dengan akuntansi. Nah, akuntansi itu benar-benar hasil yang real gitu ya, memperhitungkan juga nilai ekonomis dan juga rasional. Gitu. Nah, ini untuk peran akuntansi manajemen. Nah, kemudian untuk perkembangan akuntansi manajemen sendiri, jadi awalnya dulu ya di awal abad 20 dulu, tahun 1900-an lah ya, itu hanya digunakan untuk mencatat produk costing oriented. Jadi lebih kepada mencatat berapa sih biaya produknya, biasanya berapa sih biaya produksinya, hanya sebatas itu akuntansi manajemen. Kemudian ada perkembangan gitu ya, perkembangan. Jadi tidak hanya terkait produk saja, biaya produk gitu ya, tetapi juga meluas kepada inventory costing oriented gitu ya. Jadi juga dilihat persediaannya gitu ya. Selain menghitung biaya produksinya, juga perlu dihitung berapa sih persediaan yang harus gitu disediakan untuk tadi ya memenuhi kebutuhan pasar yang untuk dijual, kemudian juga berapa yang harus disimpan sebagai persediaan. Nah, kemudian setelah itu meluas ya, jadi tidak hanya tadi tentang biaya saja, tapi juga sekarang tentang akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini lebih jelasnya untuk perkembangan akuntansi manajemen. Nah, jadi di tahun 1940-an ya, di era revolusi industri, itu kan pada saat itu produksinya massal gitu ya. Kenapa produksi massal tadi? Untuk mengendalikan biaya. Karena semakin banyak gitu ya, semakin banyak yang diproduksi, nanti di batas tertentu itu biayanya akan sama, tapi produksinya itu bisa terus meningkat gitu ya. Jadi bisa tadi dengan memaksimalkan kapasitas dari mesin produksinya, nah itu bisa menekan biaya. Jadi semakin banyak yang dihasilkan, biayanya akan semakin murah gitu ya. Nanti itu akan berpengaruh terhadap biaya per unit standar dan laba yang diinginkan. Nah, kemudian berkembang sampai dengan tahun 1980-an, itu perlu pemisahan biaya tetap dan variabel. Nah, makanya muncul ada analisis cost volume profit dan harga pokok dengan metode pembebanan biaya langsung, yaitu variable costing. Jadi nanti perlu dipisahkan
Kalau sebelumnya itu masih disatukan gitu ya, pokoknya segala macam jenis biaya dihitung disatukan. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu itu perlu dipisahkan gitu ya. Biaya tetap itu berapa, kemudian biaya variabel berapa. Karena kan nanti akan berpengaruh ya, kalau biaya tetap itu kan mau berapa nilai produksinya atau volume produksinya, biayanya itu nilainya tetap. Sedangkan kalau untuk biaya variabel itu akan berubah tergantung dengan volume produksi yang dihasilkan. Makanya itu perlu dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian di tahun 1990-an itu perkembangannya perlu melakukan penetapan harga pokok secara akurat. Nah, ini perlu juga menghitung proporsi dari BOP atau biaya operasional pabrik. Nah, sehingga muncullah activity based costing. Nah, ini diperhitungkan berdasarkan setiap aktivitas ya, aktivitas dari departemen gitu. Nah, itu kan nanti akan berbeda-beda ya, tidak bisa dipukul rata. Nah, itu jadi perlu dipisahkan setiap aktivitasnya. Nah, kemudian berkembang lagi sampai abad ke-21, yaitu perkembangan revolusioner di mana persaingan itu ketat. Jadi kompetitor semakin banyak ya, jadi harga jual tidak ditentukan oleh harga pokok, tetapi harga jual yang menentukan harga pokok, sehingga menghasilkan cost efisiensi dan laba terjaga, sehingga target costing itu bisa tercapai. Jadi kalau untuk sekarang kan ya tidak lagi kita melihat gitu ya, menghasilkan barang hanya semata-mata dari biaya yang kita keluarkan gitu ya. Ini karena saya dosen di bisnis ya, sekolah bisnis. Jadi sekarang itu yang dijual itu nilainya gitu ya, bukan lagi produknya, tapi seberapa bisa memberikan nilai atau value kepada customernya gitu ya. Makanya sekarang itu perkembangan bisnis lebih kepada customer oriented. Jadi benar-benar kita melihat gitu ya permasalahan yang dihadapi oleh customer, kemudian kita bisa buat produknya gitu ya, buat produk atau jasanya. Nah, kalau memang tadi bisa tepat ke sasaran ke customer segmennya, itu berapapun nilainya, berapapun harganya ya gitu ya, berapapun harganya customer akan membayar. Gitu. Nah, itu. Jadi sekarang itu lebih kepada value apa yang akan diberikan gitu ya, bukan lagi tentang produknya gitu ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi ya dari perkembangan akuntansi manajemen. Yang pertama itu IT. Nah, ini sudah jelas ya, information technology ini itu bisa dilihat dari fleksibilitinya, kemudian kualitasnya, dan juga cost efektifnya gitu ya, atau efisiensi dari biayanya. Nah, kemudian juga yang mempengaruhi yang kedua itu dari just in time manufacturing. Jadi ini lebih kepada melihat kualitas produk gitu ya, tadi nilai produknya, kemudian sebisa mungkin biayanya juga itu murah dalam membuatnya gitu, tapi tadinya tidak mengurangi kualitas, dan juga dalam penyampaian dari produk tersebut gitu ya, atau mendeliverikannya gitu kan, itu bisa tepat waktu, bisa cepat sampai kepada customer. Nah, kemudian produk quality, nah ini sudah jelas ya, sekarang karena persaingan semakin ketat, jadi yang namanya kualitas itu nomor 1 gitu, sebisa mungkin itu zero defect gitu ya, tidak ada kecacatan, tidak ada kerusakan gitu ya, sebisa mungkin mengurangi yang ada namanya itu retur ya, sebisa mungkin mengurangi adanya retur barang gitu. Kemudian juga adanya diversification, complexity, and life cycle of the product. Jadi sekarang semakin banyak ya diversifikasi atau keragaman dari produk, kemudian juga kompleksitasnya, dan juga dilihat dari siklus hidup atau lamanya gitu ya, lamanya dari si produk yang dihasilkan gitu. Nah, ini yang mempengaruhinya itu ada computerized design, juga ada akurasi data gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang mempengaruhi itu computer integrated manufacturing. Ya, jadi manufacturing gitu ya, atau proses produksi atau pabrik yang sudah terintegrasi
secara ini ya yang sudah terintegrasi komputer atau terkomputerisasi gitu ya. Nah, nanti itu tujuannya untuk apa? Agar waktunya itu bisa lebih efektif gitu ya, dalam hal proses produksinya itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian dari segi cost-nya itu juga lebih efisiensi gitu ya, biaya bisa lebih ditekan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi manajemen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ya kalau ada yang mau tanyakan, kadang saya suka nggak sadar nih kalau sudah bicara. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau misalkan terlalu cepat juga bisa disampaikan ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Nah, ini tadi ya perkembangan akuntansi manajemen ya, ini lebih kepada perkembangan akuntansi manajemen itu dilihat dari segi ekonomi, bisnis, dan juga teknologi. Nah, tadi ya kalau ekonomi bisa dilihat gitu ya dari pertumbuhan ekonominya. Nah, apalagi sekarang ya sedang kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini itu pasti akan sangat terdampak gitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian suku bunga pun juga menjadi anjlok, itu akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan gitu ya, dan juga akan sangat berpengaruh terhadap investor dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, kemudian juga perkembangan bisnis tadi ya, yang tadinya sudah berubah dari product oriented menjadi customer oriented, jadi sekarang itu berlomba-lomba sebisa mungkin menyelesaikan masalah dari customer gitu ya. Makanya kalau di dalam membuat model bisnis ya, kalau teman-teman pernah mendengar itu bisnis model kanvas. Nah, di situ digambarkan tuh ya yang utama itu nilai apa dulu gitu yang akan diberikan kepada customer. Nah, sebelum membentuk nilai itu harus bisa menganalisis dulu. Jadi pain apa atau apa ya, kesakitan apa yang dirasakan oleh customer, kemudian gain-nya itu apa gitu ya, atau apa sih yang diinginkan, keuntungan apa yang diinginkan oleh customer gitu. Nah, dari hal tersebut nantinya seorang pebisnis itu harus bisa menjadi problem solver-nya gitu ya, menciptakan produk dalam bentuk menyelesaikan masalah gitu. Karena yang bisa dikatakan bisnis itu tidak hanya sekedar jualan gitu ya, tapi juga bisa menciptakan suatu produk yang inovatif gitu, yang kreatif, dan juga nantinya bisa terus mengembangkan bisnis atau produknya tersebut gitu ya. Nah, itu perkembangan bisnis. Nah, kemudian adanya ini ya, kemajuan teknologi ini juga sangat berpengaruh. Makanya sekarang itu bisnis jasa itu lebih berkembang ya dibandingkan dengan bisnis produk atau bisnis manufacturing gitu. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi. Jadi sekarang itu tidak bisa lepas ya akuntansi manajemen sendiri itu dari teknologi. Makanya tadi harus terintegrasi dengan sistem computerized gitu ya. Nah, ini ya bisa dijelaskannya untuk IT itu kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi global village. Jadi diibaratkan dunia ini itu sebagai sebuah ini ya desa yang global gitu ya. Kemudian sekarang itu dalam hal kompetisi itu juga sudah mengglobal ya, global competition, kemudian menghasilkan world class company ya. Jadi perusahaan yang standarnya dunia ini untuk yang bisa berkompetisi. Nah, kemudian juga itu sebagai enterprise excellence. Jadi harus ada keunggulan usaha gitu ya, menciptakan cost efisiensi, juga tidak juga menghilangkan kualitas ya. Jadi walaupun bisa melakukan penekanan biaya, tapi kualitas juga harus tetap terjaga. Nah, ini ya ini yang harus dilakukan untuk saat ini di dunia bisnis gitu ya. Nah, kemudian ini hanya untuk informasi saja gitu ya, untuk manufacturing cycle efisiensi. Jadi untuk untuk bisa melakukan cost efisiensi. Nah, ini bisa memperhatikan
beberapa indikator ini ya. Jadi rumusnya itu processing time dibagi cycle time itu sama dengan 1. Nah, di mana cycle time itu sendiri yaitu processing time ditambah inspection time, ditambah moving time, dan ditambah storage time. Nah, ini jadi untuk tadi ya, untuk mencapai manufacturing cycle efisiensi itu harus memperhatikan tadi ini ya, dari proses waktunya, kemudian waktu inspeksinya, kemudian moving time-nya, dan juga storage time-nya gitu ya. Nah, ini sih hanya untuk sekedar diketahui saja ya, nanti juga ini nggak akan ada, ini untuk informasi teman-teman aja. Oke, kemudian untuk perubahan atau penyesuaian akuntansi manajemen ya, jadi ada 3 hal yang perlu ditekankan. Yang pertama, mempertegas fungsi akuntansi manajemen yang terpisah dari akuntansi keuangan. Tadi ya sudah dijelaskan karena ada perbedaan. Ya, kalau misalkan akuntansi keuangan itu menghasilkan financial reporting atau laporan keuangan, sedangkan untuk laporan akuntansi manajemen itu lebih kepada activity manajemennya. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan teknologi informasi untuk tujuan kecermatan, pembebanan biaya, dan ketepatan analisis sehingga keputusan harga jual lebih kompetitif dan keuntungan bisa meningkat. Nah, yang ketiga itu penerapan sistem baru. Nah, biasanya akuntansi manajemen itu ini ya menerapkan activity based costing. Jadi memperhitungkan setiap aktivitas unit, bagian atau departemennya, kemudian melakukan target costing tadi ya agar cost-nya itu bisa lebih efisien dan memperhitungkan product life cycle costing-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan target costing. Jadi perbedaan harga jual produk atau jasa untuk mencapai pangsa pasar tertentu dengan laba persatuan yang diharapkan. Jadi menentukan ya targetnya itu, target biayanya itu berapa yang harus dikeluarkan, kemudian target labanya itu berapa, kemudian berapa juga sasaran pangsa pasarnya itu. Gitu ya. Nah, ini contohnya, jadi untuk mencapai misalkan pangsa pasar 12%, harga jualnya itu 100.000. Jadi dengan harga jual siapa itu bisa di-unmute dulu ya. Oke, kalau misalkan nanti mau bertanya silakan. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk target costing, ini contohnya ya. Kalau misalkan contohnya kita menjual produk seharga 100.000 per unit. Nah, itu bisa mendapat pangsa pasarnya 12%. Nah, kalau misalkan kita masih bisa menurunkan harga jualnya ya, karena dirasa biayanya itu masih masih menutup lah ya, masih nutup gitu si biaya yang dikeluarkan. Nah, itu bisa diturunkan menjadi 85.000 dari 100.000. Nah, pangsa pasarnya juga akan meningkat gitu ya, karena tadi akan karena semakin murah si harga jualnya, maka yang mau beli pun akan semakin bertambah. Makanya pangsa pasarnya meningkat gitu ya. Nah, kemudian laba yang diharapkan tadi 20.000 misalkan. Nah, jadi target costingnya itu tadi harga jualnya 85.000 dikurangi dengan laba ya, laba yang diharapkan 20.000 sehingga untuk target costingnya itu 65.000 per unit gitu. Nah, jika biaya produk aktualnya itu ternyata 75.000 ya, bukan 65.000, maka perlu menurunkan biaya sebesar 10.000. Nah, tadi ya itu harus dihitung ulang, dianalisis dalam pembentukan biaya tersebut itu komponennya apa saja. Nah, itu mana yang bisa ditekan atau bisa diefisiensikan sampai ke penurunan 10.000 gitu ya. Ya, ini baru pertemuan 1 ya teman-teman, jadi baru gambaran secara umumnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih rinci lagi bahasan setiap babnya gitu ya. Jadi ini perlu teman-teman tahu dulu saja gambaran secara umumnya tentang akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen itu apa gitu kan, kemudian fungsinya apa, gambarannya seperti apa gitu. Sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya dalam hal perhitungannya akan lebih mudah gitu teman-teman. Silakan
Ini sudah sampai di sini ya bahasan untuk pertemuan 1. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya izin bertanya, Bu. Halo, sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Halo, Halo, Bu. Saya izin bertanya. Farah ya? Suaranya kecil banget, Farah. Iya ya, sudah lumayan terdengar belum? Udah lumayan sekarang. Silakan. Baik, mungkin ini pertanyaannya sedikit keluar dari materi yang Ibu sampaikan, karena tadi terpikirkan oleh saya, dari tadi kan Ibu membahas tentang terkait akuntansi manajemen keuangan dan juga akuntansi manajemen itu sendiri secara spesifik kan. Nah, pertanyaan saya itu kan dari tadi juga Ibu pun menyampaikan materi terkait akuntansi terhadap perusahaan. Nah, perbedaan antara akuntansi manajemen keuangan dengan akuntansi manajemen keuangan di pemerintah itu kayak gimana sih, Bu? Tadi juga dari uraian-uraiannya yang Ibu sampaikan juga, terus dari bisnis perusahaan dan juga bisnis pemerintah gitu, Bu. Gimana, Bu? Terima kasih. Oke, Farah. Saya luruskan dulu ya pertanyaannya. Ini akuntansi pemerintahnya lebih kepada misalkan contohnya negara atau misalkan contohnya kayak pemerintahan gitu ya, kementerian gitu, pemerintah daerah seperti itu atau gimana? Atau misalkan lebih kepada perusahaan milik pemerintah atau gimana, Farah? Lebih ke pemerintahan negara aja sih, Bu. Karena gitu. Ini ya, karena kan saya lihat pemerintah itu hanya mengurusi permasalahan negara, tapi saya nggak terpikirkan bahwa negara juga mengurusi akuntansi gitu. Jadi ada nggak sih, Bu, perbedaannya gitu? Oke, ya Farah. Baik. Oke, kalau tadi memang saya jelaskan lebih kepada akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan di perusahaan ya teman-teman, karena nantinya juga yang akan kita bahas tentang di perusahaan dan nantinya juga teman-teman akan terjun di perusahaan, bisa juga ya di pemerintahan, bisa juga sih ya gitu. Nah, tadi apa bedanya gitu ya Farah? Jadi kalau kita berbicara negara pasti lebih kompleks ya dan lebih luas sekali cakupannya. Kan kalau kita biasa itu juga ada ya bagiannya Farah tentang akuntansinya lah ya sederhananya gitu. Makanya kan ada Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, jadi Kementerian Keuangan itu membahas atau mengemban gitu ya, mengemban amanah secara keseluruhan tentang keuangan gitu ya. Dan itu juga diperhitungkan untuk akuntansinya. Itu makanya Menteri Keuangan kita itu Bu Sri Mulyani juga itu pasti sangat paham betul tentang akuntansi gitu ya, karena sampai bisa mengeluarkan kebijakan itu berdasarkan dari laporan dan juga dari perhitungan akuntansi gitu Farah. Jadi sebenarnya sama aja di pemerintahan pun itu ada perhitungannya, tapi perhitungannya itu pasti jauh lebih kompleks dan lebih menyeluruh gitu ya. Nah, lebih ininya sih kita ini aja ya, bisa kita lihat gitu ya, teman-teman juga mungkin bisa dapat infonya sekarang kan terbuka ya dari Instagram Kemenke pun itu juga jelas gitu ya, kayak misalkan dijelaskan tentang konsep APBN, konsep APBD. Nah, itu kan juga itu merupakan juga perhitungan akuntansi ya. Nah, jadi kan istilahnya sederhananya itu kan konsep APBN itu kan berapa pendapatan gitu kan yang masuk ke negara. Nah, kemudian setelah itu berapa yang akan dibelanjakan. Nah, kalau misalkan yang dibelanjakan itu ternyata lebih besar dari pemasukan negara, maka perlu adanya pembiayaan. Nah, itu makanya kalau misalkan kita suka dengar utang gitu ya, utang negara bla 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 segala macam gitu kan berapa. Nah, itu fungsinya untuk pembiayaan gitu ya. Jadi
utang itu bisa dikatakan juga nggak sepenuhnya buruk ya, karena tadi fungsinya untuk pembiayaan agar tadi ya misalkan negara menjadi lebih tumbuh gitu kan, infrastruktur menjadi lebih berkembang. Nah itu tadi kalau misalkan hanya mengandalkan pemasukan saja, nah itu bisa jadi nanti nggak berkembang negara tersebut gitu kan. Makanya melakukan pembiayaan dengan utang. Tadi pembiayaan itu juga sangat diperlukan ya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pemasukannya sendiri kan ya, kalau negara itu kan dari pajak gitu ya, dari hibah itu juga bisa gitu. Jadi sederhananya melihat konsep akuntansinya dari APBN aja, Farah, gitu ya. Itu kan jelas ya, ada pemasukan atau pendapatan, kemudian ada belanja negara. Pembelanja itu ya kayak sama aja sih sebenarnya ya dengan keuangan pribadi kita gitu kan. Kita kan dikasih uang nih, misalkan kalau misalkan kalian belum bekerja nih kan ya, dapat uang dari orang tua misalkan bulanan. Nah, kalau yang dikasih bulanan kan harus benar-benar bisa mengatur ya. Jangan sampai yang kita belanjakan itu melebihi dari uang yang kita dapat. Sama halnya juga dengan negara gitu ya. Tapi perbedaannya tadi kalau misalkan negara pengeluaran yang dikeluarkannya itu lebih besar, bisa jadi tadi untuk pembangunan gitu kan. Jadi benar-benar utangnya itu utang produktif gitu ya, utang untuk pembangunan gitu, Farah. Contohnya kalau akuntansi di pemerintahan ya, jadi jelas pasti ada gitu, dan bahkan itu lebih mengglobal dan lebih kompleks perhitungannya gitu, Farah. Halo, Farah. Baik Bu, mungkin Ya. jadinya saya ingin menyampaikan, ingin bertanya sedikit lagi. Berarti ketika perusahaan itu melakukan kerjasama bisnis dengan negara lain juga, itu dari Menteri Keuangan juga ikut andil gitu ya Bu, dalam perhitungan pemasukan APBN-nya dan lain sebagainya gitu ya Bu? Apa gimana? Saya tadi agak terputus. Jadi kalau perusahaan kerjasama dengan? Jadi kalau seandainya pemerintah bekerja sama, halo Ibu? Iya ya. Ya. Kalau pemerintah Jadi, ya. kalau misalkan pemerintah itu ya melakukan kerjasama bisnis dengan luar negeri, berarti dari Kementerian Keuangan juga ikut andil dalam perhitungan akuntansinya juga ya Bu? Jelas, itu pasti dihitung kan. Tadi ya, dalam itu melakukan kemitraan lah ya, kemitraan, apalagi ini kasusnya melakukan perdagangan luar negeri lah ya, itu jelas dilakukan perhitungannya sama tadi ya, perhitungannya sama saja, konsep dasarnya itu sama. Jadi nanti dihitung kan modalnya itu berapa gitu kan, kemudian juga dalam memproduksinya gitu ya, menghasilkan suatu produk atau jasanya itu berapa, sampai nanti juga menentukan labanya gitu ya, itu labanya juga berapa. Konsepnya sama saja, Farah. Baik Ibu, sudah cukup. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Silakan teman-teman. Ini saya senang ya, baru pertemuan pertama ya bisa dibilang ini aktif ya teman-teman. Silakan kalau ada lagi. Bu, saya izin bertanya Bu, Alfi. Alfi silakan. Ya, tentang tadi CSR tadi ya Bu. Jika perusahaan itu ingin mengeluarkan atau menurunkan sebuah bantuan berbentuk CSR itu, biasanya aspek apa aja yang perlu dipertimbangkan sama perusahaan? Kan biasanya itu ke sebuah komunitas atau kelompok ya Bu ya. Nah, itu apa aja yang dipertimbangkan sama perusahaan itu sampai CSR itu bisa direalisasikan ke kelompok atau komunitas tertentu. Oke. Terima kasih Bu. Ya baik. Jadi biasanya ini ya karena sekarang sedang disuarakan tentang SDGs gitu ya, kemudian juga tentang lingkungan itu benar-benar ditekankan sekali. Jadi ada prioritasnya memang ya, yang utama itu lebih kepada lingkungan gitu ya. Jadi lebih kepada untuk menjaga lingkungan. Jadi sebisa mungkin setiap pabrik atau perusahaan itu dalam menciptakan produk itu tetap menjaga agar lingkungan itu tidak rusak. Nah, jadi disisihkan tadi untuk memperhatikan
apa namanya ya, kelestarian lingkungan lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua dilihat dari misalkan tujuannya untuk aspek sosial gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung sih ya, tergantung target dari perusahaan tersebut. Tapi rata-rata untuk lingkungan itu hampir seluruhnya ya, itu fokusnya ke lingkungan. Nah, kemudian juga biasanya ke pendidikan ya. Kalau untuk saya cerita untuk ini sendiri deh ya, untuk Telkom lah ya, yang saya sudah pengalaman di dalamnya. Jadi kalau Telkom sendiri tadi itu ya, yang pertama lingkungan, kemudian yang kedua itu tentang pendidikan. Nah, jadi benar-benar itu disisihkan ya untuk membantu misalkan sekolah-sekolah yang sudah tidak layak gitu kan. Kemudian juga untuk membantu biaya pendidikan. Nah, itu juga menjadi sasaran utama dari Telkom. Jadi biasanya juga disesuaikan dengan tujuan dan budaya organisasi tersebut sih, CSR yang dikeluarkannya gitu, Alfi. Oke, lalu Bu, kalau misalkan si CSR itu dalam bentuk misalkan bantuan lingkungan ya Bu, realisasian bank sampah atau pengolahan sampah di kecamatan atau desa tertentu, biasanya dari perusahaan itu menagih atau menginginkan apa ya, jadinya tuh kayak dipantau kayak gitu nggak Bu? Kita bikin laporan kayak gitu. Biasanya awal mengajukan proposal, kemudian nanti dalam hal penggunaan dananya juga ini ya, jadi dilihat secara berkelanjutan seperti apa gitu. Oh iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Oke, selain Alfi ada lagi silahkan. Ini sudah jam berapa ya? Oke, kalau misalkan tidak ada, ini ada kuis 2 pertanyaan. Ini sebagai review aja ya, tadi materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan teman-teman bisa tulis di chat ya. Untuk 2 pertanyaan ini, saya beri waktu 10 menit cukup ya? Ya, 10 menit. Silahkan bisa ditulis di chat. Baik. Terima kasih ya yang ini sudah menuliskan di chat. Oke, untuk yang terakhir, teman-teman dapat mata kuliah akuntansi sebelumnya di semester berapa? Satu, Bu. Oke, berarti Satu, sudah dapat ya. Baik. Oke, ini ada tugas. Jadi saya sistemnya begini teman-teman. Nanti saya memberikan tugas di akhir gitu ya. Teman-teman coba secara mandiri dulu dikerjakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya di awal sebelum membahas sebelum membahas materi selanjutnya, kita akan bahas tugas yang dikerjakan oleh teman-teman di pertemuan sebelumnya gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini nanti dikerjakan dulu secara mandiri, nanti di pertemuan kedua sebelum memulai materi kita akan bahas gitu ya, kita akan bahas jawaban yang benarnya gitu ya. Silakan. Nanti saya juga bisa share ya materinya, nanti saya share ke PJ-nya ya, ke Alfi. Jadi ini tugasnya ya, silakan bisa di screenshot terlebih dahulu. Sudah? Yuk, yang jangan sampai ada yang ketiduran, ini tugasnya silakan di screenshot dulu. Sudah teman-teman? Ibu. Ya. Ibu yang bertanya. Iya. Naomi? Ya, Naomi ya? Iya, Bu. Ini dibuatnya di mana ya, Bu? Agar lebih memudahkan dibuat di Excel saja ya. Jadi kan teman-teman bisa langsung tuh ya dihitung, dibuat di Excel. Jadi nanti pengumpulannya pun, jadi nanti pengumpulannya diupload di Evita. Nanti saya akan buat folder ya, folder penugasannya. Ini saya kurang lengkap juga, tidak ada ininya ya, batasnya.
Oke, jadi ini teman-teman dikerjakan dalam bentuk Excel. Ya, nanti dikumpulkannya, diupload di Evita. Saya akan buatkan folder penugasannya maksimal hari Selasa minggu depan, tanggal 23 ya berarti ya. Tanggal 23 jam 4 sore. Jam 16.00 WIB ya. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Jadi dibuat di Excel, nanti diupload, ya diupload di Evita. Due date-nya tanggal 23 Agustus jam 16.00 WIB ya. Maaf Bu, tadi kalau nggak salah Ibu tadi bilang deadline-nya di hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 24. 24, oke berarti 24. Pokoknya H-1 perkuliahan. Oke, makasih koreksinya. Selim, tanggal 24 berarti ya. Tanggal 24 jam 16. Oh ya betul ya, ini tanggal 18 ya. 18/7/25. Betul tanggal 24 Selim, terima kasih. Baik, sudah ya? Sudah semua ini? Oke ya, kalau sudah saya stop share dulu. Oke, teman-teman, untuk pertemuan pertama hari ini sudah selesai. Untuk materinya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini.